Saya lagi jawab PA dulu abangku. Mungkin pengalamannya saudara Al-KTP kita dengarkan seberapa lama kemudian beliau ini eksis di Islam, mempertahankan akidahnya, bagaimana tanggapan-tanggapan temannya, keluarganya, lingkungannya, dan apa yang dirasakan sekarang. Kita pingin dengar, penasaran saya soalnya. Silakan. Ya baik, makasih Bang Juma. Thank you. Ya, saya sih kasih mereka baca buku Udah Sirah Musa. Nabawiyah. Bentar ya. Jadi saya kasih mereka baca ini Bang Juma. Ini kemarin udah dibalikin, saya kasih pinjam di kawan Antonius ya. Ini ceritanya saya udah baca sampai di ini, saya kasih batas Bang Juma. Jadi ada kisah sedihnya Rasulullah, Nabi Muhammad ya. Dan mereka kaget-kaget sih. Wah ini saya bilang, kalau kamu mau kenal Islam, baca dulu sejarahnya Nabi Muhammad. Sehingga dari sini tidak akan ada lagi pikiran-pikiran negatif terhadap Nabi Muhammad. Apalagi seperti yang dikatakan oleh pembenci-pembenci Islam ya. Tapi ya memang butuh waktu ya. Ada juga yang bilang, wih terlalu banyak ceritanya. Iya, kita ambil yang poin-poinnya, inti-intinya aja, yang mendasar ya. Dimana ajaran Nabi Muhammad itu benar-benar akhlak, mengajarkan, mengedepankan akhlak daripada ilmu ya. Dan beliau tidak pernah membalas perbuatan-perbuatan keji yang dialami oleh Nabi Muhammad ya. Jadi kalau baca ini saya sedih, gak kuat saya. Kalau ya seperti itu Bang Juma. Dan ada beberapa di Bible yang kami pelajari gitu. Di Bible itu terutama tentang perkataan Yesus yang lebih kami dalami. Dengan demikian ditambah lagi dengan menonton debatnya Bang Juma, wah, karena yang disampaikan Bang Juma kan sesuai dengan dalil, dibuka yang benar, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Cuman kalau orang yang memang IQ-nya nggak nyampe ya, dia salah paham. Contoh, karena pernah Bang Juma bilang daging kan, mana tulisan daging kata maksudnya tuh manusia. Tapi orang nggak nangkep, memang harus butuh ini ya, konsentrasi, dan memang tergantung IQ-nya sih juga sih. SDM memang kurang jujur kalau di NTT Bang Juma. Jadi karena sudah terlalu enak kan hidup kami di sini. Kalau saya lihat teman-teman ini kehidupan sehari-hari kami terlalu enak. Enak seenak-enaknya ya, seperti yang Bang Juma sampaikan tuh sering ngomong. Jadi kalau kamu enak, silakan masuk Kristen. Enak seenak-enaknya. Ada di YouTube. Jadi banyak video Bang Juma di YouTube itu yang kadang bikin kami nggak kuat ya, ketawa. Lucu dan tapi mendidik gitu. Maksudnya seperti menampar, tapi menampar secara halus terhadap teman-teman kami di sini. Itu Bang Juma. Jadi terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, dengan menonton video Bang Juma di YouTube itu memang banyak membuka pikiran kami dan kami banyak belajar. Terutama teman-teman saya yang masih sangat fanatik ya. Karena memang di sini mayoritas Katolik. Tapi bersyukur ya. Dengan adanya itu di YouTube itu bagus Bang Juma. Benar-benar itu sampai kapanpun nggak akan hilang karena jejak digital itu kan tetap ada kan. Iya betul. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah bagus. Salah satu contoh yang bikin kami selalu ketawa tuh, stupid itu artinya cerdas kata Bang Juma. Bahasa Bugis katanya, bahasa Bugis stupid, cerdas. Astaga, kita ketawa tuh. Aduh, alhamdulillah lah. Setiap hari kan suka Bang Juma, setiap hari itu. Kami nonton, kasih tunjuk mereka nih, nonton di sini ya, Zulkifli sama Abbas nih, ikut. Syukran Bang Arif. Like and subscribe supaya kamu bisa dapat yang terbarunya gitu. Iya, makasih. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi memang gitu, banyak teman-teman ya non muslim juga, termasuk ada orang kerja kepala Depak yang juga japri saya gitu. Yang saya tahu dulu beliau mengatakan gini, yang saya tahu dan yang saya kenal itu bukan Bang Suma kata dia. Yang saya kenal itu adalah Nur Alimnya,
saya tidak mau kenal Bang Zumanya. Kenapa aku bilang Bang? Kamu nggak suka Bang Zuma? Iya, saya rindu dengan Nur Alim kata dia. Nama saya kan. Saya rindu dengan Nur Alim. Bang Zuma ini adalah sosok asing bagi saya. Cuman suaranya sama. Ketawa kami kan. Ketawa kami sama. Terus dia bilang, jadi yang memberikan manfaat duniawi, kan dia bilang gini, dan yang pernah membantu saya itu adalah Bang Zuma. Dulu saya dulu pernah bermohon KPR, kata dia, di bank, dan Bang Zuma yang bantu saya. Jadi ya Nur Alim itu berguna bagiku, kata dia. Terus dia bilang gini, hei tunggu dulu. Kalau kamu mendengarkan Bang Zuma dengan seksama, kalau Nur Alimnya itu bermanfaat masalah dunia, yaitu kamu punya rumah, tapi Bang Zuma ini akan jauh lebih bermanfaat tentang akhirat keselamatanmu. Apa kata dia? Saya sudah ada juru selamat Bang Zuma. Gimana ya katanya? Gimana ya Bang Zuma? Tapi jujur ya Bang Zuma, meskipun saya tidak suka dengar, tapi saya juga sering curi-curi dengar, kata dia. Meskipun saya tidak suka dengar, tapi saya sering curi-curi dengar. Kenapa? Saya penasaran aja. Kok bisa ya orang yang saya kenal dulunya begini kok tiba-tiba tampil dengan pola yang berbeda. Tapi yang saya suka dari Bang Zuma, kata dia, karena abang tidak berubah gitu. Iya, saya nggak berubah lah, aku bilang. Nah, itu teman saya itu kepala Depak dia di salah satu kota yang mayoritas non Muslim di Sulawesi ini. Beliau di situ, itu kenanya itu di situ. Jadi kalau dia sapa saya, dia sapa pakai 2 nama. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi memang banyak. Waalaikumsalam. Banyak non Muslim. Salam kenal dari Kalimantan Tengah, Bang Juma. Iya Bang. Salam kenal Bang. Ya, saya cuma ini aja Bang Juma. Bang Deddy Muslim. Kepengen kenal dekat lah sama Bang Juma. Sebentar, Bang Deddy Muslim. Insya Allah masih hamba Allah dan pengikut Nabi Muhammad. Kirain moto. Ya. Enggak, saya cuma ini aja. Saya sudah lama mengagumi Bang Juma ini. Ya, teruslah berjuang demi Islam. Itu Bang. Amin. Juma. Amin. Ya, apalagi di Kalimantan Tengah ini Bang Syukran Juma. Bang Indra. Saya yang terkesannya yang lucunya itu waktu Bang Juma ada menanyakan pendeta Kepas ya yang jadi pengantin wanita itu. Nah, itu yang saya ulang-ulang sampai saya kasih sama teman saya itu pada ngakak semuanya. Alhamdulillah. Ya itu saya bilang, nah inilah. Tapi saya nggak berani keras-keras di sini Bang Juma, soalnya lingkungannya non Muslim semuanya. Jadi saya di dalam mobil ngomong ini. Jadi ya namanya teman-teman sekantor kan ada juga yang non Muslim. Jadi saya ngajak teman saya yang seiman dengarkan ini. Memang kayaknya ya mungkin sebagian ulama lah yang taunya apa ya, gimana memperjuangkan akidah Islam yang benar. Jangan hanya apa ya, saya selalu seperti ini Bang Juma, seperti Ustadz Yahya Waloni itu, terus sama Bang Juma juga, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, tetap memperjuangkan syariah Islam sampai dunia akhirat. Itu aja Bang Juma pesan saya, pesan dari Kalimantan Tengah. Terima kasih. Terima kasih Bang Deddy. Kirain Yohanes Mutu. Foto profilnya kayak Yohanes Mutu. Iya, teman-teman Kristen juga. Terima kasih ya Bang Deddy ya. Ya insya Allah saya masih Mohon tetap maaf.
saya turunkan Hamba Allah. untuk selawat Nggih. buat teman-teman yang Kristen ya. Terima kasih. Nggih. Oke, sembari itu kita sapa dulu yang sudah dari tadi nggak sabar kelihatannya. Bang Heri Cuti, selamat malam, Kristen atau Muslim? Bang Heri Cuti Budget Medan 2015, Kristen atau Muslim, Bang? Bang. Oke, Dermales, selamat malam, Kristen atau Muslim, Bang? Dharma. Ya? Ya, Kri- Muslim ya. Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, Bang. Ada yang mau sampaikan? Monggo. Mohon maaf tiba-tiba naik ini. Oh iya, enggak apa-apa. Siap. Silakan saudara-saudara Kristen yang tapping spam banyak banget nih. Penghujat nggak bisa dibisuin apa? Naik kalian kalau berani. Sini, diskusi aja yang edukatif ya. Jangan sia-siakan hidupmu, siapa tahu besok mati kan gitu kan. Bener kan? Betul. Betul. Dukung saya. Jadi daripada menghujat menyakiti orang lain, naik saja, bertanya kalau mau. Nggak bisa bisukan saya. Silakan naik aja, siapa tahu kamu besok mati menyesal kamu nanti. Silakan. Ayo, mangga. Yang praktisi akademis, tahu mengenal tentang edukatif, silakan naik. Ada gurunda kami. Silakan mau tanya apapun, mau diskusi apapun. Yang menarik itu memang pembahasannya yang rasional. Gini Kang Dito, Iya, silakan. yang ingin Bang Haji. saya sampaikan, tolong antum-antum semua kan berpengalaman di bidang bagaimana anti rungkat begitu. Saya sayangkan tadi Bang Juma nggak ngerti namanya anti rungkat, baru beberapa jam rungkat. Jadi beritahu caranya lah, apa seperti apa supaya kebal gitu kok akun gitu loh. Itu intinya. Asik-asik tadi itu Bang Juma, masya Allah, lu terputus. Iya, ada informasi nih dari Ustadz kita, Ustadz Nababan, Arifin Nababan. Beliau mengucapkan terima kasih banyak pada Bang Suma dan tim telah mengundang beliau di acara Milad Api. Masya Allah. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu Ustadz kita ini. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada chat juga nih dari Laknatullah. Dia chat saya, dia telepon saya. Dia bilang kasih turun Kristen semuanya dan lawan PK sama saya. Siapa orangnya? Siapa? Bom. Dia Aja PK nggak berani naik. Dia maunya PK, naik aja. Gue bilang apa harus PK? Apa hubungannya? Masalahnya Lebih baik. pengikutnya sudah merosot beliau Gurunda. Tiap bukan live paling cuma 100 pengikutnya. Oh ya? Yang nonton. Iya. iyalah, daripada Serius itu? serius. Yoko dong. Daripada dengerin bom-bom, saya lebih baik dengerin kompresor. Itu Bang Andi. Ya, Ya, sebentar sedikit. Jadi dulu dia pernah berbohong itu ya. Jadi kami kan nonton seberapa orang itu. Dia mengatakan ada satu orang tua yang naik dari Kian Santang berdebat dengan Bang Juma gitu. Kemudian orang tua itu sekitar 2-3 jam kemudian dia bilang saya berdebat dengan Bang Juma 3 jam di Kian Santang. Terus saya turun, dia masuk di bom-bom. Dia bilang gini, Pak Bom bilang janganlah naik-naik di Komal Muslim. Naik ke sini, saya ajarin gini-gini. Saya aja kalau diajak mereka saya nggak mau dia bilang. Padahalnya waktu sebelumnya saya pernah nonton dia tuh telepon Bang Andi malam-malam kalau nggak salah ya. Dia nelpon Bang Andi, ayolah kita PK gitu. Terus Bang Andi bilang, dia nunjukin di layar kan, nih saya nelpon Bang Andi nih. Bang Andi bilang, udahlah cari kerja lah kalian. Emang kenapa Bang Andi bilang gitu? Menolak. Tapi dia ngomongnya Bang Andi yang minta dia, padahal dia yang nelpon. Aduh memang susah tuh bohong ketemu. dia yang nelpon masa saya yang minta. Itulah Ngapain dia lu? bohong, Bang Andi. Udah aja.
Ketahuan bohong, aduh. Yang aku pernah telepon dia sekali waktu di ruangan netral sama Bang Juma, kan kalah tuh dia tuh. Kalah kan? Saya telepon lah dia. Istrinya yang angkat. Pak Bom Bomnya mana? Kata istrinya. Dia lagi menyendiri, lesu, lemah, lesu, letih. Menyendiri gitu. Bener kan? Itu saya relay di YouTube loh, itu ada tuh suara istrinya. Kenapa Iya, Bu? betul, Karena betul. kalau debat, kasihan siapa sih itu Bang Juma itu? Kasihan suami saya. Seperti ngambek, sama kayak anak kecil ngambek Bang Juma. Pas Iya, sholat saya aja kan dia ada gitu di waktu itu. kamar. Ada kan waktu itu waktu Bang Handi nelpon dia kan. Itu loh teman-teman. Jadi bom kan kasihan sebenarnya itu. Ada videonya, dia itu memang untuk buka komal itu dia mencarilah sesuap nasi di situ. Itu intinya dia itu. Salahnya dia capilai. Nah, seandainya dia tidak banyak ngomong, ya bantu saya. Masuklah Bang Juma supaya ada koin ya. Bang Juma dengan ikhlas kok masuk. Tapi karena sombong itu loh. Nah itu. Menghujat juga Bang Handi. Iya, Oh, iya. tapi yang itu Bang Andi, dia menyesatkan Bang Andi. Ada kawan saya juga kemarin itu, makanya saya masuk di dia tuh. Malah diturunkan saya kan. Menyesatkan dia. Kasihan kawan-kawan kita yang udah mau ini malah dengar bom-bom lagi. Sekarang sebenarnya musuhnya tuh bukan kami. Sekarang musuhnya Edis. Semua penontonnya lari ke Edis kan. Nah itu. Bagaimana bom-bom ini menjatuhkan Edis supaya penonton terbagi-bagi gitu. Kasihan namanya si bom-bom ini. Sampai ada teman saya itu ya. Teman saya itu tinggal di Burundi. Ini inisialnya Jet. Dia punya angsa, namanya bom-bom. Iya. Iya rindu 1 minggu saya tidak ketemu sama dia. Gimana keadaannya? Si bom-bom. Iya. Oh kalau itu dia lihat saya kan dari jauh udah bunyi dia. Oh lari sama bininya itu. Lari keluar. Kalau dilihat saya nanti aku video ya kalau saya datang ya. Lari dia itu lari. Dia sayang kali sama saya. Ternyata angsa itu jiwanya kayak kayak anjing juga ternyata. Dia mencium bau tuannya dia itu. Oh gitu. Iya, penciumannya tajam. Lebih penciumannya angsa lebih tajam daripada penciumannya bom-bom. Kalau bom-bom itu ya, dia mencium babi, katanya rasa ayam, gitu. Itu penciumannya bom-bom tuh. Jadi kalau cium, udah bercanda teman-teman bercanda. Tapi di bom-bom itu di kombalnya dikelilingi penghujat semua memang Bang Hadi. Bom-bom yang kita maksud ini adalah angsanya Bang Juma, angsa. Oh. Mana videonya ya Bang Juma? Lupa gue sih. Desmaniar, Mana ya, Persib? Desmaniar, selamat malam. Desmaniar, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma apa aja Bang, cuma dengar-dengar aja di bawah. Iya. Terima kasih Bunda Desmaniar ya. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Yang gue salut ini Bang Indra Kurniawan ini, beliau ini benar-benar meluangkan waktunya buat kita. Tadi saya di room sebelah bareng sama beliau. Terus saya kesini bareng sama beliau lagi gitu ya. Karena beliau memang berbagi tempat gitu ya. Masya Allah beliau. Iya. Insya Allah beliau mau ke Jakarta. Kita ketemu nanti Bang Juma. Masya Pak Indra Allah. ini. Iya. Sekalian ini Bang Handi dan teman-teman mohon izin pada teman TikTok dan juga yang ada di YouTube.
Ya mumpung kalian semuanya lagi nyimak ya. Saya mohon doa restu dari sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini, yang lagi nyimak dimanapun berada. Mohon dukungan penuh, doakan yang terbaik untuk saya. Semoga saya mendapatkan hasil yang luar biasa ya, yang kemudian bisa membanggakan keluarga besar saya dan juga teman-teman sahabat-sahabat yang peduli dengan saya selama ini. Mudah-mudahan kemudian saya diberikan kemudahan dan kelancaran atas amanah yang diberikan. Amin. Jadi ini merupakan satu amanah bagi saya, Bang Suma, yang menjadi goresan sejarah dalam hidup saya sendiri, bahwa saya tidak menyangka, tapi inilah yang harus saya jalani. Meski dengan kerja keras serta harapan doa dari semua rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini. Jadi kesempatan emas yang tidak boleh terlewatkan bagi saya, walaupun harus meninggalkan keluarga. Semua perjuangan yang akan saya laksanakan ini, saya katakan ini adalah akan menjadi sebuah kebanggaan, kebahagiaan keluarga besar saya dan juga sahabat-sahabat saya. Walau mungkin ya ditertawakan kalau perjuangan saya ini ada sesuatu yang ya bukan sesuatu yang berarti, tapi menurut saya, Bang Suma, ini tidak boleh saya sia-siakan. Jadi begini teman-teman, mohon doa restu ya. Nanti insya Allah hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025 pukul 10 saya akan berangkat untuk mengikuti lomba makan kerupuk dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-80 tingkat RT. Mudah-mudahan juara 1. Amin. Dan saya berharap teman-teman, mudah-mudahan saya bisa didoakan, semoga saya dapat juara. Atas doanya saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih atas perhatiannya. Makasih. Serius dengarnya. Endingnya itu. saya sudah overthinking itu, mau umroh, ada yang bilang mau nikah. Saya harus datang itu kalau urusan kedua itu. Masya Allah. Endingnya itu. Tapi kan ini hari merdeka kan, harus kita meriahkan kan, harus ada hal yang kita spesial, jangan cuma. Tapi jangan terlalu dramatisir kalau gitu Pak Cuma. Berkeringat di saya. Allah. Penonton udah pada pelongok mangap-mangap. Endingnya apa ini? Madorak. Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tapi, kira kami mau mau pergi ini- kejuaraan pencak silat. Tapi ini yang penting juga saya sampaikan. Mohon dukungannya. Semoga apa yang dicita-citakan Pak Bom Bom itu berhasil, karena beliau juga rencana mengikuti lomba balap karung. Doanya Kalau itu mah nggak perlu lari, dia tinggal masuk guling-guling sampai dia itu. Allahu Akbar. Nggak, soalnya lama nggak ada hoten, jadi mau tidak mau kita prank dulu. Kita prank ribuan manusia. ini Alvino nih, Alvino. Ada yang tumpah Alvino, pinya selamat katanya. malam. Tapi aku mau korek Bang LKTP kan. Ya, Dulu masih itu menurut saya itu. ya Bang LKTP waktu pertama kali kan antum kita berkenalan. Terus yang paling Anda takut itu adalah kakak tercinta yang menghalangi Anda, kadang-kadang ngumpet-ngumpet pakai komal membicarakan diskusi.
Begitu ya. Allahu Akbar. Awalnya kan begitu ya Bang ya. Iya betul Bang Andi. Nah, setelah Anda memeluk Islam, apakah beliau-beliau itu sudah mengetahuinya Bang? Oh jadi ceritanya waktu dulu itu memang karena keadaan ibu kandung saya lagi sakit. Jadi belum bisa bicara Sorry, Bang sorry, Andi. sorry. Saya tertawa Tetapi- chatnya anak-anak. Iya Bang. Tetapi setelah sekarang ini agak mendingan kan, sudah bisa bicara. Jadi saya izin dulu sama ibu saya dan ibu saya mengizinkan, makanya mereka tidak berani. Karena restu dari ibu kan, ibu bilang terserah kalau itu yang terbaik. Dia menganggukkan kepala dan restu itulah yang didengar, yang dilihat oleh kakak perempuan saya dan kakak laki-laki saya pertama itu. Saya kan bungsu terakhir Bang. Jadi untuk keluarga aman karena ibu yang eh, membeli restu. Alhamdulillah. Ya. Berarti tidak terjadi, aduh berisik di mute dulu gitu dong. Terjadi yang tidak kayak kita harapkan. Aduh berisik. Terus, Bang Hendi moderatornya ini ya? Tapi kan sambil ngomong. Enggak berfungsi. Kang Dito bilangnya enggak berfungsi Kang Dito. Ya, aku nggak berfungsi. Tapi alhamdulillah ya, Enggak. dalam hal keluarga kondusif ya abangku ya, LKTP ya. Alhamdulillah karena yang datang dari Allah itu saya yakin akan dibantu karena saya yakin dan percaya tidak sehelai rambut saya pun akan jatuh tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, takbir, Allah Masya Allah, Allahu Akbar. Itu yang saya yakin Bandi. Jadi lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Bang. Untuk itu melalui forum ini, sudilah kiranya antum hadir nanti di Jakarta. Kebetulan kita ngumpul semua di Jakarta ini bulan September, tanggal 13 September 2025 di Jakarta. Undangan resmi, undangan terhormat buat antum ke Jakarta. Terima kasih banyak Bandi. Saya udah izin juga sama ibu jauh-jauh hari waktu malam ngobrol dengan Bang Jumat dan sudah diizinkan. Alhamdulillah. Saya akan ke sana nanti. Ketemu Jakarta. Ya, kalau bisa berbagi HP aja dengan saya. Bagaimana caranya nanti? Jemput di mana dan nanti nginep bareng-bareng sahabat tim, oke? Oke, siap Bang Andi ya. Saya pernah kok ke Jakarta Bang Andi. Dulu Bang saya pacaran dengan almarhum ya. Pacar saya dulu kuliah di Cawang di UKI. Sudah almarhum dia. Jadi saya sebulan pernah di Jakarta, tinggal di Salemba di Keramat Raya ya kalau nggak salah Wah, namanya. deket lah dari rumah aku itu. Saya pernah tinggal situ Bang Andi. Kos itu apa rumah kayak hum gitu. Selama sebulan karena teman ini yang almarhum meninggal, pacar saya dulu. Jadi kesimpulannya adalah setelah memeluk Islam diperlihatkan lebih baik dari yang sebelumnya. Saya rasa mereka akan menilai. Betul. Kok adik saya, kok kakak saya, kok ponakan saya, kok setelah memeluk Islam berubah total dari yang sebelumnya. Itu dakwah juga itu. Sikap itu dakwah kepada mereka gitu. Itu Bang. Betul Pak Andi. Karena saya juga mengikuti ya seperti di buku Sirah Nabawiyah yang saya baca, di mana beliau Nabi Muhammad ya, baginda Nabi Muhammad, junjungan Nabi Muhammad SAW pada waktu zaman itu beliau berdakwah dengan memberikan tauladan yang baik sehingga penyebaran agama Islam begitu cepat waktu itu ya. Terbukti dulu di Palestina, Mesir dan lain sebagainya memeluk Islam karena melihat tauladan dari Nabi Muhammad yang begitu luar biasa mulianya. Begitu Bang. Oh, boleh tahu nomor HP-nya sudah terbagi nggak? Saya belum punya loh. Nomor Bang Andi juga nggak ada di saya Bang. Nomor saya ada di apa? Di siapa kemarin ya? Siapa yang dikasih? Inspirasi dengan di Bang Bunda Vera. Terus abang siapa lagi kemarin yang interview tuh Bang? Interview dari API? Ustaz Alif, bukan? Yang dari API, yang interview saya untuk mualaf itu, untuk bikin sertifikat kan di interview kemarin. Oh, Bang Ardiansyah. Ya mungkin ya, saya lupa ya. Coba ya. Ya, nanti saya minta ya nomor. Oh emang Bang Andi Alkitab udah mualaf. Katanya mau ke Makassar mualaf sama Gurunda. Awalnya Bang, tapi setelah ketahuan tahu kalau Bang nanti mau ngumpul di Jakarta, jadi saya beralih ke Jakarta aja. Karena sudah sudah syahadat kan sama Bang Juma juga. Iya. Lanjut Bang Andi, lanjut Bang Andi.
Ya, saya sapa dulu Arya. Kali itu. Iya, barengan itu tadi. Hampir sama perkataannya. Kita sapa dulu. Bang Arya, monitor, selamat malam. Arya kurang lebih 57 garis miring. Arya, selamat malam. Kosong ini Ustaz. Tandang aja, nggak ada orang. Nggak ada lah, nggak bisa lihat. Ya mumpung banyak penonton ya. Jadi teman-teman semuanya yang memantau live ini, baik di TikTok maupun di YouTube, kami atas nama pengurus DPP Pusat Apologet Islam Indonesia mengundang antum-antum semua mengikuti jalannya atau mengikuti acara Milad kedua Apologet Islam Indonesia pada tanggal 13 September tahun 2025 jam pada duhur sampai selesai, tepatnya di Masjid Istihad Tebet, Jakarta Selatan. Tanpa kecuali antum-antum semua diundang. Bagi yang ingin berbagi ya silakan hubungi kami. Apapun itu, doa, apapun itu, semoga jalannya acara ini berjalan dengan lancar. Nanti akan diikuti oleh beberapa pembicara. Nah, tentu pembinanya, panglimanya ada Bang Banyuma, ada Ustaz Nababan, Ustaz Wafi, ada Bang Haji Deddy Miswar, ada beberapa praktisi-praktisi hukum, dan lain-lain dan lain-lain. Tuh, kami undang dengan hormat tanpa terkecuali. Kira-kira begitu penyampaiannya. Makasih. Izin Bang Andi, kalau boleh tahu di Jakarta mana ya? Karena kemarin ditanya juga sama abang saya. Jaksel, Jakarta Selatan, Tebet. Selatan, iya ya. Baik, terima kasih Bang Andi. Yang ingin berbagi, berinfak, sedekah, silakan hubungi saya atau langsung ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 atau 75 kali 51 770. Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Kira-kira begitu teman-teman. Wajib datang lo ya. Kesempatan nih. Anda akan melihat langsung. Selama ini kan ketemunya di media sosial. Ini ajaknya kopi apa namanya ya? Kopi darat ya. Silaturahmi gitu. Masjid Al-Istihad Tebet, Jakarta Selatan. Dia posisinya dari Tebet Timur, kalau nggak salah itu. Ya, kopdar, kopi darat, kopdar. Kayak anak radio aja kopdar. Insya Allah di-live-kan. Oh, Tebet Barat ya masuknya ya. Berarti dari Sarjo dong. Ada apa sebenarnya kali? Ada yang masuk tuh silakan. Iya, Semanung Khalid. Dibuka mute-nya, Semanung Khalid.